Semoga terus diberikan sehat afiat dan kemudian dikabulkan hajat serta diberikan pula rezeki yang barokah, rumah tangga yang barokah, anak-anak yang soleh-solehah, dan kemudian Allah mudahkan pula kita untuk istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat kita husnul khotimah. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita jumpa lagi dari sekian ribu tahun ya. Kita kayaknya tidak ketemu ya. Saya mau tanya Ibu, kira-kira kalau pengajian ini bisa istiqomah nggak nih? Jawabannya gini Bu, kalau ditanya bisa istiqomah nggak? Siap istiqomah gitu. Otomatis cuma insya Allah banyak datang ya Bu. Banyak lewat lah pokoknya. Nah, siap istiqomah nggak Bu? Nah, siap insya Allah gitu Bu ya. Nah, jadi tandanya itu kita ada keseriusan, setelah itu kita serahkan sama Allah. Itu tandanya seperti itu. Jadi udah kita siap kan, fa'idha atanta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau ibu sudah berniat, habis itu ibu ikhtiarkan, ibu kerjakan, habis itu ibu istiqomahkan. Nah, terus setelah itu serahkan sama Allah, itu dia urusan Allah. Kadang ada udah siap baju untuk pengajian, kadang udah siap udah ngisi makan, kadang udah siap menyelesaikan buat ngasuh anak-anaknya dulu, udah selesai semuanya. Rupanya ada satu dan lain hal yang membuat kita mungkin tidak bisa datang pengajian, mungkin karena faktor keluarga atau apa saja. Tapi saya sarankan Bu, kalau cuma masalah kerjaan, saya sarankan aja Bu ya. Kecuali kalau dia memang kerjanya tak ada stop-stopnya gitu, tiap minggu kerja terus itu ya silakan lah. Tapi kalau bisa kita dalam satu minggu itu 2 minggu, ini kan 2 minggu sekali nih. Dalam 2 minggu sekali kita ada satu waktu yang kita luangkan untuk majelis ibu. Ini saya tidak bilang majelis kita, majelis ibu nih. Nah ya, jadi ibu luangkan semua punya perasaan dan prinsip yang sama, semangat yang sama. Saya yakin insya Allah rasa malas, rasa nggak ingin pengajian itu akan dikalahkan semuanya. Kenapa? Karena menganggap majelis ini adalah rumah kedua buat ibu. Rumah pertama yang di rumah ibu lah sana. Kalau tidur di sini terus sampai berhari-hari berarti ada masalah ibu sama keluarga kan. Nah, tapi ini adalah rumah kedua ibu. Jadi kalau udah rumah kedua itu harusnya ada semangat, ada seperti itu. Nah makanya kemarin Bu, saya mau lihat dulu nih semangat ibu gimana nih kalau kita misalkan saya keluar kota. Jadi nanti teknisnya Bu, ini saya kalau pas ada jadwal keluar kota tetap jalan Bu, jangan nggak jalan, karena kita ambil berkah-berkahnya. Berkah ini bukan karena sayanya, tapi karena ibu baca berkah, Allah hadirkan dan disebut barokah di dalam rumah ibu jabatan. Ini insya Allah kalau setuju ya, kalau setuju pengajian minggu 2 minggu sekali ini kita mau gilir. Nah, kalau ada yang setuju saya lanjutkan, maksudnya kita terus putar gitu. Kayak dulu kita mutarin Bu, banyak kawan Bu kita banyak teman. Nanti ibu boleh panggil kanan kiri rumah ibu, panggil. Kalau tanya, rumah saya kanan kiri tidak ada orang ya, usah kau panggil rumahnya juga nanti. Jadi ibu bisa ambil program kan gini Bu, nanti kan itu pasti ada berpikir juga yang suami ibu ikut pengajian juga mungkin malam Sabtu, tapi kami mengambil apa-apa Bu. Jadi bisa ditukar jadwal ini yang ada
seperti kayak pengajian bapak tuh fleksibel, lentur Bu. Jadi ibu bisa tukar sama teman ibu siapa yang mau duluan, siapa mau akhir. Tapi biasanya kalau siapa mau akhir mau akhir semua ya. Tak ada yang mau duluannya. Nah, tidak apa-apa. Kita tidak mau, yang penting kita mau terbuka kita Bu. Dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, itu enak Bu, semangat. Nggak usah makan berat, nggak usah makan besar ya. Makan yang apa ya, mau ibu mau bikin rojak ke atau apa, biasanya perempuan sukanya gitu tuh, nggak apa-apa Bu ya. Nah, saat yang udah pernah sebagai mencret susah juga nanti ya. Nah, yang bebas ya Bu, makanannya bebas, yang penting halal ya Bu ya. Nah, bebas pokoknya Mbak. Jadi maksud saya kalau memang setuju, kita bagi. Kalau setuju enggak? Nah, nanti masalah ininya terserah, nanti bisa tukar-tukar sama kawan. Misalkan malam suatu kemarin ke tempat saya, laki saya nanti misalkan masa minggu ini di rumah saya, tukar pandai-pandai lah tukar ya. Nah, pokoknya kalau tidak ada yang bisa diajak tukar, dia balik ke sini. Nah, tidak ada yang bisa tukar, kita balik ke sini. Nah, Bu, nanti kita bahas detailnya lah. Kita ngaji dulu sudah lama ibu tidak ngaji dulu ya. Allah, aku tahu dan masalahnya. Aku udah lupa lah. Latihan juga Bu, aturannya Bu ya. Insyaallah bagus sih, aturannya bagus pukulannya Bu. Tapi kalau sering dilatih, insyaallah bagus, insyaallah tambah rapi. Nah, nanti umumnya juga belajar. Nanti kalau bisa kapan atau waktu kita gabungkan untuk latihan gabung. Nanti biar kalau mau belajar duduknya nanti bisa belajar duduknya silakan. Nah, jadi nanti pokoknya biar bagus hasilnya Bu. Nanti kita ajarin juga. Alhamdulillah ya Mama Prabu, kita ajarin, mau tidak mau lah saya balik kawal lagi ngajarin, udah lagi lama di Polri kadang-kadang nih nggak tahu biasa pegang apa ya, dia lupa ya kan, dan jadi mukulnya itu agak susah, jadi ya apa kaku benar ya. Nah, ibu-ibu kan gitu juga kan tadi kan, tapi insya Allah nanti kita mulai lagi lah, kita rapikan. Itu kan ada, ini kan cuma 2 pukulan nih saya lihat ini kan, pukulan 1 cuma pukulan 2, habis itu pas nanti ada pukulan 3, nah ada pukulan 4, itu bagus itu kalau kalian semua bisa menguasai. Bagusnya itu setiap pemain hardrock dia menguasai semua jenis pukulan. Jadi ketika sisa 2 dia nggak pandang-pandang, pukulannya yang mana semua kan, pukulan kembar pukulannya. Nah, tapi kalau semua dia menguasai, insya Allah itu tidak sulit kok, insya Allah asal mau belajar, insya Allah nggak sulit. Insya Allah saya jamaah malam Rabu ini awal pertama kali saya ngajarin, semua saya lihat satu-satu, pukulan pertama, pukulan kedua, pukulan ketiga, pukulan keempat, bassnya saya ajarin, rapikan, habis itu duduknya itu saya rapikan. Insya Allah asal mau serius, asal mau semangat, nanti saya insya Allah seluangkan waktu juga buat latihan ibu-ibu kalau ibu-ibu mau ya latihan biar di sini aja, nggak usah kemana-mana. Kalau orang kan nggak enak juga mungkin dia punya anak kecil atau apa. Nah, bebas lah, tapi boleh lah, bebas yang mana ibu nyaman lah, mau latihan di mana bebas lah, mau di PKP ke terserah. Alhamdulillah, insyaallah ya kita ngaji dulu ya, insyaallah alhamdulillah. Jadi kita ngaji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Imam Ghazali radhiyallahu anhu, telah berkata Imam Ghazali, semoga Allah meridhai beliau, wal mutakabbiru huwa alladhi in mu'idha aniba. Orang yang sombong yaitu orang yang tidak mau menerima nasihat atau tidak mau dinasihati. Wa in wa'adha anaba fa kullah,
wa in wa'adha anaba wa kullah. Kalau dinasihati dia ngomongnya itu apa ya, nyelekit atau keras hatinya ya. Kalau dia omongin dia tidak mau bersikap keras, lawan. Man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillahi ta'ala wa huwa mutakabbirun. Man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillahi ta'ala wa huwa mutakabbirun. Setiap orang yang mempunyai atau menganggap dirinya itu lebih baik daripada orang lain, wa huwa mutakabbirun, maka dia adalah orang yang sombong. Bal yanbaghi laka an ta'lama annal khaira man huwa khairun indallah fi daril akhirah. Bal yanbaghi laka an ta'lama annal khaira man huwa khairun indallahi fi daril akhirah. Kamu harus mengetahui bahwa orang yang baik sesungguhnya itu yaitu orang yang paling dekat dengan Allah kelak nanti. Ya, orang yang baik di sisi Allah itu nanti kelihatan. Ya. Wadzalika ghaibun wa huwa mawqufun 'alal qatimah. Dan itu tidak bisa diketahui oleh manusia. Barang ini tidak bisa diketahui oleh manusia. Maksudnya orang yang dekat nanti dengan Allah nanti itu tidak bisa diketahui oleh manusia. Wa huwa mawqufun 'alal akhirah, oleh manusia, dan dia tergantung pada akhir hidupnya. Kalau hidupnya insya Allah husnul khatimah, insya Allah dia dekat dengan Allah. Nah, dia barangnya itu seperti tadi itu, dia kalau dia dekat dengan Allah maka bisa kelihatan di akhir hidupnya itu husnul khatimah. Nah, kita bahas sedikit Bu, yaitu orang yang sombong. Sombong itu menurut tadi definisi arti sombong menurut Imam Ghazali, yaitu wal mutakabbirun huwa alladhi mu'idha 'anifan, yaitu orang yang kalau dia tak mau menerima kalau dinasihati. Kalau dinasihati dia keras hatinya. Nah ya, jadi ibu sekarang bercermin dalam diri ibu. Ibu kan selama ini bercerminnya cuman kalau berias, betul nggak Bu? Kalau berias itu pun berias bukan untuk suami, untuk kondangan, pengajian, nah itu baru berias. Kalau untuk suami berias nggak Bu? Berias ya. Ada yang buat doang nggak paling ada yang buat doang. Alhamdulillah daripada tidak sama sekali kan. Nah untuk suami ibu juga harus berias ya. Nah biasakan ketika ibu melihat kaca bercermin, jangan ibu hanya melihat wajah ibu, tapi perhatikan dalam-dalam sorot mata ibu yang paling dalam. Ibu akan merasakan getaran hati yang paling dalam. Ibu nanti akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata aku tidak muda lagi. Benar. Ibu lihat kerutan di mata ibu, tidak ada kerutannya. Dulu terik, semua terik badannya. Sampai lakinya muji, Masya Allah, luar biasa kamu ini, istriku yang luar biasa. Dia memuji istrinya tersebut, badannya terik, bagus dan macam. Tapi ketika kemudian beriring waktu, seiring waktu, masa demi masa, waktu demi waktu, maka kemudian ada kerutan-kerutan di wajah kita. Ibu lihat kerutan di wajah ibu, kalau cuma satu berarti ibu masih muda. Udah dua, udah agak tua.
ada kerutan 3, 4, udah berarti ibu sudah hidup. Ada banyak macam-macam itu Bu ya. Dia kadang orang itu dia menghilangkan kerutan dengan berbagai macam operasi plastik segala macam. Ada namanya facelift. Facelift itu kulitnya ditarik, dipotong sininya, habis itu ditarik, dijahit. Nah, saya pernah tahu itu karena ada teman saya Jakarta, pengusaha Jakarta itu, ada laki-laki dia pakai operasi plastik. Bukan operasi facelift, potong kulitnya, habis itu ditarik, jadi kulitnya tetap kencang. Tapi seapapun dia, sekuat apapun kita mau tarik facelift ke mau facelift ke facelift ke segala, tidak akan bisa dia melawan kodratnya Allah. Akan ada satu saat terus dia akan merasa bahwa dia tidak muda lagi. Dia bisa kelihatan muda memang karena operasi plastik, tapi tidak akan bisa mengurangi jumlah umurnya. Betul. Kekuatan dia yang dulu ngangkut beras, dia mungkin bisa 1 karung, mengangkut kompor gas, kompor yang 12 kilo dia mampu, galon dia mampu, tapi beriring waktu dia tak mampu untuk ngangkut itu semua. Dia panggil anaknya, dia panggil suaminya, karena berjalannya waktu dia sudah tak sanggup lagi. Apalagi orang berjalannya waktu dia kemudian ada penyakit seperti pengkeroposan tulang, namanya apa? Osteoporosis. Nah, itu kalau udah tulang keropos tak boleh salah sedikit bergerak dia langsung. Nah, maka ini tidak bisa kita pungkiri. Nah, kita tak boleh sombong dengan apa yang Allah kasih dalam diri ibu. Ibu saat ini dikumpulkan oleh Allah. Ini kan biiznillah, izinnya Allah. Ibu kumpul di majelis ini, kalau tidak ada izin Allah, tidak bisa Bu. Ibu tidak akan bisa duduk di majelis yang penuh dengan barokah, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kemanfaatan, penuh dengan hal-hal yang baik kalau tidak ada izin Allah. Maka ucapkanlah alhamdulillah ketika ibu duduk di majelis tadi tersebut, hingga ibu jaga sesuatu yang bagus dalam lisan, pikiran kita atau apa saja sehingga menjadi baik, kemudian akan mendatangkan nilai pahala yang bagus buat ibu. Namun sebaliknya, kalau ibu kemudian justru kurang mensyukuri nikmat Allah, ibu menganggap mungkin majelis itu biasa, ibu hanya menganggap sebuah beban, maka tidak enak menjalankan majelis itu. Saya kasih contoh ya, orang kalau menjadikan majelis itu beban, nanti ini pengajian lagi, nanti itu beban namanya Bu, maka itu akan memberatkan buat dia. Tapi kalau dia menjalannya dengan senang, dia happy, alhamdulillah, apalagi majelis aku kumpul lagi sama kawan-kawan aku ini, alhamdulillah. Nah, dia senang, dia happy, dia bahagia, dia menunggu sesuatu karena di situ dia punya keyakinan ada barokah, ada nilai pahala yang dia dapat di majelis tadi tersebut. Nah, maka perlu juga kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Orang yang sombong tidak bisa dengan nasihat. Ibu kalau jadi istri, jadilah istri yang punya sifat yang lebih dingin, maksudnya mendinginkan suasana, mendinginkan keluarga, itu tenang. Tapi kalau ibu menjadi istri sifat api atau sifat panas muncul, maka ibu akan sulit untuk mendinginkan rumah tangga itu. Tapi kalau ibu punya sifat yang bagus, insya Allah ini bagus. Maksudnya sebagai bagusnya ibu dingin, hatinya lebih dingin. Maksudnya hati dinginnya begini, ibu tidak mudah terprovokasi, ibu tidak mudah berprasangka, ibu tidak mudah iri, ibu tidak mudah hasut, ibu tidak mudah apa saja ibu niatin, karena insya Allah nikahnya ibu dengan suami itu karena ibadah. Kalau nikah itu untuk ibadah,
Saya mau tanya, kira-kira nikah itu ibadah harus dalam rumah tangga harus baik, apa harus buruk? Harus baik, terus baik. Karena nilainya ibadah. Karena setiap yang ibu lakukan, menghormat kepada suami, taat berbakti kepada suami, karena Allah, ibu bernilai ibadah, hidup dapatkan pahala. Dan itulah kelebihan daripada seorang wanita yang sudah bersuami, yang dia benar-benar menjaga akhlaknya dengan baik di hadapan suaminya. Nah, dan orang yang sombong itu dia disampaikan di sini adalah orang yang tidak mau ketika dinasihatin. Ibu dinasihatin sama suami atau katakanlah sama anak ibu. Anak ibu ini mungkin katakanlah masih kelas 1 SMP atau SD kelas 6 atau masih kecil lah. Tapi dinasihatinya benar, Bu. Mama tuh kalau keluar jangan ada pakai kerudung, malu Pak dilihat sama orang. Kata Pak Ustadz itu di sekolahan itu seorang wanita yang pakai kerudung dan untuk aurat itu berusaha. Kira-kira ibu nasihatin sama anak ibu gitu, ibu terima, ibu marah. Kalau dong anak kecil, nah jadi ibu harus terima selama nasihat itu nasihat yang baik dan itu nasihat adalah untuk kebaikan kita, Bu. Terima, walaupun itu datang dari anak kecil sekalipun, terima. Nah, terima, jangan ibu lawan, jangan. Ibu malahan kalau perlu bilang sama anak ibu, ya Allah alhamdulillah, astagfirullahaladzim, ibu bersyukurlah punya anak macam kau ini bisa ingatkan mak terus ya, itu bagus. Nah, jangan malah ibu makain, bukan didik kapu kerja kayak ibu ya. Nah, jangan nanti dia tidak bisa ngasih nasihat ke kita malah. Nah, kalau dinasihatin dia terima. Siapapun yang menasihati dia menerimanya dengan senang. Siapapun, selama nasihat itu nasihat baik. Seperti apa yang saya sampaikan ini. Kalau apa yang ibu dengar itu baik, apa ibu? Kalau apa yang ibu dengar dari kata saya ini adalah sesuatu yang buruk, ngajak hal yang jelek, ibu harus ikutkan. Tapi kalau sesuatu yang bagus, apa yang saya sampaikan, ikutin, Bu. Karena proses suksesnya seseorang diawali dari apa yang dia lihat dan apa yang dia contoh. Kalau ibu melihat sesuatu yang baik, kemudian ibu mendapatkan contoh, melakukan contoh dari sesuatu yang kebaikan, maka insya Allah kesuksesan ibu sudah ada di depan mata ibu. Nah, kemudian di sini disampaikan bahwa orang yang sombong dari tersebut, kalau dinasihati juga dia itu melawan dia. Nah, itu orang sombong itu sifatnya itu keras, melawan. Nah, sombong itu merasa diri paling mulia, tadi yang disebutkan. Nah, kalau kita, Bu, dalam diri kita ada merasa aku lebih bagus daripada dia. Ini buah-buah kata dia termasuk orang yang sombong. Aku termasuk orang paling baik di antara ini. Semua ini pernah kubantu, misalkan dia sombong seperti itu. Bajunya tidak ada yang ngalahkan aku yang paling bagus. Mungkin dia paling hebat, paling kaya. Tak perlu kita untuk menunjukkan semua tadi tersebut kepada orang tadi. Bagaimana kalau ucapan itu misalkan disampaikan dalam hati, walaupun itu ucapan diucapkan dalam hati, tetap dia termasuk orang yang sombong. Justru itu yang paling berbahaya ketika dia ucapkan dalam hati, tidak ada yang ingatkan dia, tidak ada yang tahu kalau dia sedang sombong kecuali dia sendiri dan Allah. Nah, itu paling ngeri kalau tidak ada yang ingatkan. Paling bahaya. Nah, kalau orang sudah merasa diri paling bagus, paling baik, paling suci, paling mulia, udah itu buah-buah kata dia. Nah, kita
Jadi orang tuh biasa ya. Nggak usah mudah heran, nggak usah mudah kagum. Bener tuh. Nanti lihat Ustaz ini kagum, lihat Ustaz ini kagum, lihat ini heran, mudah kagum dan herannya biasa aja. Tapi hormat tetap harus ditanamkan dalam diri kita. Harus. Karena kalau cerita orang misalkan dia pokok agama atau apa saja, sekarang ini Bu ada lagi viral juri tahfidz Quran, nah, pakai gamis terus Bu tahfidz Quran, dibuat alumni Mesir, tapi ternyata di rumah makan dia coba, nah, suka sama laki lah. Nah, coba, itu kan ngeri. Padahal itu semua tuh, wah, orang melihatnya, masya Allah, nah, nantinya jangan mudah kagum, jangan mudah heran. Kanjeng Nabi mencontohkan dirinya. Kanjeng Nabi mencontohkan dirinya. Beliau itu adalah orang yang dijamin masuk, dijamin loh oleh Allah. Dijamin tuh orang yang bakal pertama masuk surga itu Kanjeng Nabi. Bahkan disampaikan dalam sebuah hadis qudsi, Allah itu sampaikan, tidak akan aku ciptakan engkau ya Adam karena apa, tidak akan aku ciptakan apa semua ini kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam tidak akan diciptakan kecuali untuk Allah, untuk Rasulullah SAW. Itu kan luar biasa. Maksudnya adanya kehidupan ini Allah ingin memberikan suatu hal yang istimewa, bahwa Kanjeng Nabi ini adalah sesuatu hal yang istimewa. Tapi beliau tidak sombong. Beliau tidak sombong, tidak juga tidak berbesar hati. Tidak sombong, tidak berbesar hati, tidak merasa paling suci, tidak merasa paling mulia. Nah, itu Rasulullah mencontohkan. Beliau hidupnya sederhana, bahkan serba kekurangan. Kalau beliau mau kaya bisa, Rasulullah itu dijamin sama Allah. Doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Malaikat Jibril setiap hari bersama dengan Rasulullah jaga. Kalau beliau mau doa, ya Allah, beliau kaya Rasulullah. Tapi beliau tidak mau seperti itu. Beliau bahkan doanya minta doa miskin. Nah, itu tapi Rasulullah, ibu jangan coba minta doa miskin. Ya Allah, berikan aku miskin, ya Allah, seperti doanya Rasul kan. Langsung malaikat, langsung oke, katanya. Langsung di ACC, ya, nah. Rasulullah itu doanya minta miskin. Kenapa? Karena beliau ingin memberikan contoh. Umatnya itu nanti tidak semuanya kaya, tapi ada orang miskin yang mereka susah. Rasulullah nanti akan mencontohkan sebagai orang miskin yang sabar, orang miskin yang tawakal, orang miskin yang berakhlak baik, berbudi pekerti yang baik, dekat sama Allah dan seterusnya. Itu Rasulullah SAW. Nah, mencontohkan seperti itu. Jadi kalau memang ada orang yang paling hebat sebenarnya sempurna, Rasulullah SAW itu. Cuma dia tidak pernah sombong, tidak pernah dia merasa dirinya beliau aku lebih hebat daripada Anda. Justru malahan yang mengatakan, makhluk yang mengatakan dia paling hebat adalah iblis. Ketika Nabi Adam diciptakan, sudah sempurna ciptaannya, lalu kemudian Allah kumpulkan seluruh penduduk langit, disuruh sujud menghormati ciptaannya Allah. Sudah selesai, Nabi Adam diciptakan, panggil semua penduduk langit dikumpulkan. Allah perintahkan sujudlah semua kepada Adam, maksudnya menghormati ciptaan Allah. Bukan sujud kepada Adam untuk menyembah, tapi menghormati ciptaan Allah yang sempurna. Tidak semuanya itu sujud kecuali iblis. Tidak ada yang menentang Allah. Semuanya sujud, semuanya illa iblis, kecuali hanya iblis.
Allah bilang sama iblis, ya iblis, kenapa engkau tidak sujud terhadap Adam, makhluk ciptaanku, untuk menghormati ciptaanku? Apa iblis bilang? Ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada dia. Orang kalau sudah merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih suci daripada orang lain, maka dia seperti iblis. Makanya jangan kita merasa paling dosa. Belajarlah kita untuk sederhana. Belajarlah kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Sakit memang kadang-kadang dicela, sakit kadang-kadang dihina, sakit kadang-kadang memang kadang-kadang diomongin jelek gitu oleh orang, tapi tidak masalah. Kenapa? Allah ngajarkan sama kita, maka balaslah setiap keburukan yang orang yang kau dapatkan dari orang lain dengan kebaikan. Itu Allah mengajarkan dalam Quran. Jangan kau balas keburukan dengan keburukan, tapi balaslah keburukan dengan kebaikan. Jadi ibu kalau dijelekin orang, nggak apa-apa. Ibu diomongin orang, nggak apa-apa bu. Ibu diomongin orang, ibu dijelekan orang. Misalkan Lebaran itu orang kan harusnya banyak cerita tentang makanan, cerita tentang toples, cerita tentang baju. Tapi subhanallah, di momen Lebaran itu justru mereka sedang membicarakan ibu, menjelekkan ibu, kemudian membuka aib ibu. Nggak apa-apa bu, itu tanda bahwa ibu punya kelebihan, ibu punya keistimewaan, hingga mereka tidak membicarakan yang lain kecuali hanya membicarakan ibu. Nah itu berarti ibu punya kelebihan. Dan bersyukurlah ibu, karena ibu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang seperti ini membicarakan keburukan orang, menjelekkan orang, membuka aibnya orang, dia termasuk orang yang muflis. Muflis itu adalah orang yang bangkrut. Bayangkan bu, sekarang misalkan ibu diomongin sama orang itu santri misalkan. Orang itu ibadahnya bagus, orang itu luar biasa, ibu dijelekin sama orang, terus ibu dikabarin sama orang, tadi aku rumah dia tuh, kau diomongkan aja jelek semuanya, habis kau dibongkar semua. Tapi ibu, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, dan aku maafkan dia ya Allah. Ibu bilang gitu, aku maafkan dia ya Allah. Itu bu, nanti ibu yang nuntut di akhiratnya enak. Tapi bukan berarti ibu anti tuntut oleh akhirat. Nah, tidak usah. Tapi ibu udah nanti otomatis bu. Bayangkan ibu bisa minta pahala sholat dia, ibu bisa minta pahala umroh dia, ibu bisa minta pahala haji dia, ibu bisa minta pahala sedekah dia, ibu bisa minta pahala berbuat baik dia sama orang lain, ibu bisa minta hal-hal yang bagus di sholat dia. Coba bayangkan. Makanya orang yang muflis itu adalah orang yang bangkrut. Kenapa? Karena dia banyak amalnya, tapi di akhirat dimintain sama orang hingga amalnya habis. Ketika amalnya habis, lalu kemudian datang orang masih satu lagi. Ya Allah, dia sudah ngomongin saya ya Allah. Kata Allah kepada mereka, coba lihat, walaupun Allah lebih tahu daripada mereka itu, tapi Allah itu memberikan sesuai tugas fungsi malaikat itu. Dikatakan oleh Allah, ya malaikat, coba lihat masih ada tak amal baiknya. Malaikat bilang, ya Allah, tidak ada lagi, sudah habis, tidak ada, sudah dibagi-bagi sama orang. Nah, akhirnya Allah bilang sama orang yang mengadu tadi tersebut, baik, kau punya dosa apa? Mereka coba kau lihat, oh dia banyak dosanya Allah, dia tak sembahyang, dia tak ini segala macam, dia bermaksiat segala macam. Oh ya dah. Nah ini bu, ditimpahkan kepada orang yang dosa ini diambil sama Allah, dikasihkan sama orang yang tadi amalnya sudah habis, dikasih dosa. Nah itu muflis.
Makanya nggak usah begitu, tidak penting ngomongin orang itu nggak manfaat. Kalau saya itu ya, kalau saya alhamdulillah sih verbal kali itu ya, saya nggak begitu nggak saya urus itu. Nah, karena saya udah alhamdulillah saya punya tabungan gitu kan di akhirat suatu saatnya gitu ya. Tapi saya maafkan dia setiap mau tidur, saya pasti ya Allah, saya maafkan orang-orang yang pernah menyakitiku, baik dia secara di depanku maupun di belakangku, yang terucap maupun yang tidak terucap, aku maafkan dia ya Allah. Itu orang hebat. Nah, belajar seperti kayak gitu Bu, seperti yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan belajar bagaimana Siti Fatimah Zahra Al-Batul, bagaimana Siti Khadijah binti Khuwailid, beliau wanita yang begitu luar biasa. Siti Khadijah itu orang kaya, tapi tidak pernah dia merasa paling kaya. Siti Khadijah itu orang cantik, tapi tidak pernah merasa dirinya paling cantik. Siti Khadijah dari garis nasab yang mulia, tapi dia tidak pernah merasa dirinya paling hebat, paling mulia. Ini Siti Khadijah. Bayangkan wanita yang sempurna di zaman itu, lalu kemudian menyukai Rasul dan kemudian menikah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dapatlah anak yang berkualitas yang luar biasa, yaitu Siti Fatimah Zahra Al-Batul. Ibu harus meniru wanita-wanita hebat ini, ibu tiru. Karena kan ini Bu, ada statusnya gini, aku memang tak sehebat Fatimah, aku juga tidak secantik Khadijah. Ini kita tahu bahwa ibu memang tak kayak gitu, ya paham kita. Sembahyang kadang-kadang ada merawat baju, merawat muka buat suami pun ada. Nah, kadang-kadang itu mau bahas seperti itu, kita paham. Tapi para ulama itu ngajak kita untuk niru, bukan buat sama. Kalau ibu diajak, ayo samakan dirimu dengan Siti Khadijah, samakan dirimu dengan Siti Fatimah, itu keliru. Tapi kita disuruh meniru itu ya mencontoh yang mampu, contoh yang maksimal ya. Jangan kemudian yang baik-baik semua, yang nyaman-nyaman ditiru, yang tak enak tak ditiru. Nah, tiru itu semuanya sesuai kemampuan, sabarnya sampai di mana. Terus namanya meniru dia tidak sama dengan orangnya. Itu harus dibedakan dulu. Nah, meniru tidak sama, tidak harus dia kemudian satu kualitas dengan orang yang bersangkutan, tidak. Dia pasti grade-nya di bawah orang yang kita tiru, tidak mungkin. Kayak barang asli sama KW. Asli pasti harganya mahal, kualitasnya juga bagus. Namanya barang KW, dia kualitasnya pasti kurang begitu bagus, harganya juga pasti murah. Namanya barang KW, namanya barang tiruan, barang bajakan, seperti itu. Tapi kita di sini meniru untuk kebaikan kita tersebut, berfungsi buat apa? Mengendalikan diri kita biar lebih bagus. Ibu punya anak itu dikasih oleh Allah Bu. Ada orang yang dia punya anak, ada orang yang dia udah berdoa sama Allah, tapi tidak dikasih dia sama anak. Benar Bu. Alhamdulillah ibu dikasih sama anak, tapi apa ketika anak itu rewel, ketika anak itu kemudian mengetes kesabaran kita. Kadang ketika anak itu berapa? Lama rambut aku tinggi rasa sekrong aku nih. Nah, apa coba ibu juga? Padahal dulu ibu ketika menikah, ibu pengen punya, betul nggak? Ibu menikah ingin punya keturunan, begitu punya anak dimarah-marahkan. Udah dia nakal, tidak ada anak yang nakal, anak kecil kayak gitu. Tinggal diarahkan, ibu yang sabar, ibu pokoknya harus lebih namanya anak itu tamratul fuad, anak itu buah hati. Kadang menjengkelin Bu, tapi tetap mau tidur tuh kita peluk dia. Ada rasa tiba-tiba kita tuh, ya Allah, aku salah dipeluknya kita, double dia tuh kita peluk dia, dan tidurnya tuh lagi beliau, tuh kan, ya Allah, siapa coba. Anak tuh, ya, seperti itu. Makanya tak usah kita kemudian ibu marah gara-gara jangan. Tapi ibu sabar.
Jangan sampai ibu gara-gara anak ibu marah, jangan. Lihat bu, ketika ibu marah sama anak, ibu cepat berhenti, ibu istighfar. Mungkin gak usah di depan anak itulah, di mana ibu istighfar sebentar, ibu bilang, ya Allah, banyak orang yang dia tak punya anak, aku punya anak, Muhammad, ya Allah. Nah, ngajarin boleh bu, ibu gak apa-apa bu. Ibu punya anak misalkan, susah dikasih tahu, turut di malam keluar terus main terus misalkan, malah ibu balik-balik ibu udah bawa penyapu besar di sini kan. Nah, anak tuh takut. Nah, gak lama anak itu lari, dia takut sama ibu. Gak lama lakinya datang, kau lagi datang ke laki, laki pun marah gara-gara anaknya juga. Nah jadi tetap kita harus mampu menjadi meniru orang-orang baik, dan kalau dinasihati berusaha untuk menerima nasihat, karena nasihat dari orang kepada kita adalah rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tak disangka-sangka. Tidak semua orang itu bisa dinasihati, tidak semua orang itu bisa dapat nasihat. Kadang ada orang yang dia dibiarkan sama orang, tapi ketika ada orang menasihati, itu termasuk rezeki yang tak disangka-sangka buat kita. Alhamdulillah masih ada orang yang perhatian untuk menasihati kita. Nah, kemudian disampaikan di sini, bagian maka anta alama anal khairan man huwa khairan indallahi fil akhirah. Nah, maka ketika kamu mengetahui bahwa orang baik yang sesungguhnya adalah orang baik yang di sisi Allah. Orang yang paling bagus setelah dia mampu menjadi orang yang tadi tersebut, dia tidak sombong, dia bisa jaga diri bagus, itu adalah orang yang baik. Dan orang yang baik nanti dia tempatnya adalah di sisi Allah, maksudnya di surganya Allah. Itu di surganya Allah. Mereka akan tinggal di surga. Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Mereka tinggal di surga yang rumahnya seperti istana, di bawah lantainya itu lantai rumahnya mengalir ke sungai-sungai yang indah, dan mereka hidup di dalam rumah istana tersebut abadi selama-lamanya. Kita ibu hidup cuma setahun dalam maut. Mungkin ada orang yang meninggal karena faktor tua, meninggal karena penyakit, meninggal karena kecelakaan. Ada orang merasa dirinya akan panjang umur karena dia masih muda, ternyata matinya mati tabrakan, mati muda. Ada orang yang merasa diri masih muda, dia masih merasa masih panjang umur, ternyata dia mati kena penyakit. Nah, ada juga orang yang sudah sepuh, sudah tua, dia mati karena faktor usia sudah sepuh. Jadi banyak sesuatu yang bisa terjadi dalam diri kita. Maka coba kita mulai introspeksi diri kita. Kita tinggal di dunia ini kan tak lama, sebentar aja tak lama. Anak kita tak di sekolah, lama-lama ada besar, dah lama kawin, ibu dan punya cucu. Lama-lama terus dan begitu seterusnya. Sebagaimana orang tua kita dulu ketika kita masih kecil, dia merawat kita, lama-lama kita punya anak, orang tua kita punya cucu. Kita pun juga begitu juga. Nanti kita tua, anak kita besar, kita punya cucu dan seterusnya. Kalau kita tidak ingin ada perubahan enak, maka lakukan hal yang baik tersebut. Kalau itu sudah baik, insya Allah ibu benar-benar menjaga rumah tangga, menjadi istri yang bagus, merawat diri dengan bagus, insya Allah ibu bagus, baik, insya Allah ibu akan ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang baik, tempat yang indah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhalika ghaibun wa huwa mawqufun 'ala khatimah. Dan orang yang baik di sisi Allah itu tidak bisa diketahui manusia kecuali yaitu dia lihat akhir hayat yang bagus, lagi kumpul di pengajian, dia meninggal bagus, masya Allah. Lagi ngaji, lagi sholat, lagi zikir, masya Allah bagus. Lagi di teras tetangga dia ngomongkan orang, jelekkan orang, habis itu minum kopi kesedak mati. Coba apa enggak kata mereka ke Allah, susah benar. Coba bayangkan. Oh, udah ngomongin orang kesedak
mati lagi coba. Dan matinya dalam keadaan habis jelekin orang, habis menghujat orang, habis ya Allah naudzubillah dari coba. Kita mati tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan insya Allah mati kita semua mati masuk ya. Nah, maka saya ingin semua mudah-mudahan saya doain semua dimudahkan sama Allah untuk semua timah. Ya, ya, karena kehidupan akhirat itu pasti tidak ada yang tidak pasti, semua pasti akan mengarah ke sana, cepat atau lambat itu pasti akan ke sana. Apalagi ini sudah masuk akhir zaman, perang-perang sudah mulai, kemudian tinggal nunggunya Imam Mahdi, kemudian muncullah Dajjal, habis itu muncullah Nabi Isa, setelah itu gempa besar. Nah, Dajjal nanti, kemudian Nabi Isa wafat, dan muncullah Ya'juj Ma'juj. Dan lama lalu kemudian muncullah matahari dari terbit yang arah berlawanan dari tempat dia, matahari terbit dari tempat dia tenggelam, dan begitu terus. Habis itu muncullah kiamat dalam hitungan sesaat sebentar saja. Maka itu mungkin ya Allah alam apakah kita mengalami, ataukah mungkin anak-anak kita yang akan mengalami, ataukah cucu kita. Tapi yang jelas sekarang ini sudah dekat, karena Rasulullah menyampaikan bahwa akhir zaman yang kiamat, di akhir zaman hari kiamat itu sudah dekat. Beliau menunjukkan seperti ini, bukan ini yang pis, bukan punya anak, tapi ini dekat antara jari tengah sama jari telunjuk itu sangat dekat. Berarti jaraknya sudah dekat. Itu zaman Rasul dia begitu, apalagi ini sudah makin dekat. Tanda-tanda yang Rasulullah sampaikan sudah kelihatan semuanya, sudah nampak semuanya. Nah, maka bagus-bagus cari kawan, bagus-bagus cari kumpulan, bagus-bagus cari guru. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkati ibu, dan mudah-mudahan Allah angkat derajat ibu. Gak usah susah dengan rezeki, gak usah susah dengan pekerjaanmu, tapi syukuri apa yang Allah beri. Banyak orang yang mereka lebih susah dari kamu, banyak orang yang lebih susah dari kita. Lihatlah dalam urusan dunia, lihat ke bawah, gak usah lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti kau susah dari pembandingnya. Tapi kalau lihat ke bawah, ternyata kamu lebih baik daripada orang yang mereka susah. Banyak orang yang lebih susah daripada kita. Urusan akhirat, boleh ibu nengok ke atas, ibu boleh iri sama orang yang dia bisa pergi rajin pengajian, dia bisa pergi rajin, dia bisa sholat bagus, dia bisa menjaga puasanya, dia bisa melakukan kebaikan semua. Itu hal-hal yang boleh ibu lihat ke atas, barang-barang dari sekitar dalam ibadah, dalam urusan akhirat. Tapi urusan dunia ibu lihat ke bawah, tertawa, bersyukur nikmat yang Allah beri, bersyukur atas apa yang Allah kasih. Bahagia itu sederhana. Bagaimana engkau mampu mensyukuri nikmat yang Allah kasih, maka engkau tanda orang bahagia. Orang bahagia itu adalah dia melihat orang bahagia, dia bahagia, itulah orang bahagia. Tapi kalau dia melihat orang, orang musuhnya sekalipun atau orang yang memusuhi dia bahagia, dia bahagia, dia tidak bahagia, ini orang tidak bahagia. Ibu melihat orang yang sudah jadikan ibu, dia senang, kehidupannya bagus, rezekinya lancar, ibu tidak suka, ibu berarti termasuk orang yang kurang bahagia. Tapi biarkan dia senang, kita ikut senang. Dia susah, kita ikut susah. Kita bantu dia susah, kita datang ke rumahnya, kita bawakan dia sakit, kita bawakan dia makanan, kita bawakan dia buah apa, itu tanda orang hebat. Nah, bukan berarti kemudian dia ngomong anakku, dia sakit, dia mati, dia sekali. Malah digituin, malah dipendekkan. Jangan bu, jadilah sekarang untuk menjadi wanita yang soleha, wanita yang baik. Soleha di sini adalah maksudnya selalu berbuat kebaikan. Ibu mampu menunjukkan berbuat baik. Ibu mampu, hati ibu tahan terhadap gempuran kehidupan. Susah, suka, duka, semua ibu mampu mengatasi itu semuanya. Duka, musibah, terus apa saja kesusahan, ibu mampu mengatasi itu semuanya. Yakinlah bahwa kehidupan ini pasti akan ada suatu saat pintu-pintu keluar yang indah. Tidak selamanya kesusahan itu akan ibu dapatkan. Akan ada saatnya kebahagiaan akan ibu temukan.
innamal usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Kalau ibu susah terus nanti Allah akan hadirkan kemudahan, dikasih pintu keluar, ibu menjadi senang. Mungkin kita susah hari ini, tapi anak kita menjadi orang hebat, menjadi orang luar biasa dididik ibu, hingga kemudian ibu merasakan kesuksesan anak ibu tersebut. Anak kita ngangkat derajat kita, itu luar biasa. Kita kadang-kadang berpikir situ, kita mikirnya susah, kita hari ini susah terus. Padahal mungkin kita diangkat oleh Allah Subhanahu derajatnya oleh Allah SWT lewat sebab anak kita tersebut. Karena apa? Karena timbal balik kasih sayang orang tua kepada anak abadan selama-lamanya sampai kumpul ketemu insyaallah di surganya Allah. Ya, semoga bermanfaat. Barokah bidini wa dunya wal akhirah. Semoga saya doakan ibu-ibu tambah semangat, tambah sukses, dan insyaallah tambah rajin pengajiannya. Kalau cerita memang mau pengajian, saya sampaikan kunci pertama adalah bagaimana ibu punya niatin, sampaikan kepada Allah. Misalkan begini, 1 minggu sebelumnya ibu misalkan minggu depannya nggak ada, minggu berikutnya ibu bilang ke Allah, minggu depan saya ingin pengajian, nanti Allah mudahkan urusannya. Allah jaga. Kalaupun ada kesusahan, mudah-mudahan Allah bisa keluarkan kesusahan, dan kemudian Allah hadirkan teman-teman yang baik dalam kehidupan kita berikutnya. Nah, insya Allah jadi seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi manfaat, menjadi barokah kepada kita, dan tetap semangat ibu semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana untuk itu, untuk keliling, mau gak? Nah, coba sampaikan